Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa sahabat petani sawit. Nah, kita akan menjelaskan mengapa petani harus melaksanakan replanting. Ada beberapa hal poin yang petani harus pahamin kenapa sawit kita harus di replanting. Yang pertama, karena produktivitasnya sudah menurun. Itu umumnya di bawah sudah 15 ton per hektar per tahun, maka kita harus melaksanakan program replanting berikutnya. Yang seiringnya dengan semakin tambahnya umur tanaman kelapa sawit semakin tua, maka produktivitas tanaman kelapa sawit akan semakin rendah. Nah, semakin rendahnya itu akan berpengaruh kepada kos atau pembiayaan daripada kebun sawit kita sendiri. Yang kedua, karena SPH-nya ataupun kerapatan tanaman sudah semakin sedikit. Umumnya di bawah 50 ke 70 pokok per hektar itu sudah tidak produktif. Itu alasannya karena disebabkan oleh umumnya adalah penyakit dari jamur ganoderma. Nah, itu yang berikutnya, yang kedua. Kemudian yang ketiga, semakin tinggi tanaman kelapa sawit ini, maka memang BJR-nya akan semakin besar, buah akan sedikit di atas, produktivitas rendemen minyak CPO akan semakin rendah. Nah, kalau udah setinggi ini, maka biaya kos panen akan semakin tinggi. Tingkat kesulitan dalam hal memanen juga semakin tinggi. Risiko dalam hal memanen bagi pekerja akan semakin tinggi. Nah, sebagai contoh kita akan lihat. Sebenarnya yang di hadapan saya ini adalah masih tanaman yang berumur 20 tahun. Tapi karena kondisinya rendahan, jarak tanamnya yang tidak sesuai, ini jarak tanamnya terlampau rapat, maka mengakibatkan tanaman ini teolasi sehingga tidak seragam dengan pertumbuhan tanaman yang lainnya. Nah, yang saya tunjukkan inilah sebagai gambaran bahwasannya semakin tingginya tanaman kelapa sawit ini, maka tingkat kesulitan dalam hal memanen akan semakin sulit, semakin tinggi. Dan juga kos yang dikeluarkan untuk biaya panen ini akan semakin tinggi karena tingkat kesulitan tadi. Nah, kita lihat sebagai contoh, ini sudah sambung 2 gala lebih. Nah, untuk menaikkan gala fibernya dia sudah kesulitan. Nah, di gambaran pemirsa, ini kenapa alasannya? Salah satunya tadi poin yang saya jelaskan tadi, semakin tinggi tanaman kelapa sawit, semakin umurnya di atas 25 tahun, maka tingkat kesulitan dalam hal memanen buah kelapa sawit ini akan semakin tinggi. Nah, yang biasanya kosnya katakan harga per tandannya kita rupiahkan 2000 perak per tandan, bisa mencapai 4000-an, 2 kali lipat dari hal biasanya kalau kita biasanya di tingkat petani seperti itu. Nah, ini nggak bisa dekat-dekat kita pemirsa karena berisiko. Nah, kita lihat saja cara memanennya sudah sulit. Jadi kalau udah tanaman setinggi di atas 15 meter, maka lebih cepat kita akan melakukan segera replanting. Apalagi semakin tinggi, maka pertumbuhan kaju akan semakin melambat. Nah, ini buktinya pemirsa, kita tunjukkan bahwasanya kalau tanaman sudah di atas umur 25 tahun ataupun 25 tahun katakan, maka inilah pembuktiannya bahwasannya sulitnya. Salah satunya tadi alasan kenapa harus di replanting, karena untuk biaya dalam hal memanen ini akan semakin tinggi. Nah, dengan nanti program replanting yang dilaksanakan, maka akan dilakukan tata kelola untuk jarak tanam yang baik. Pada jarak tanam tanah rata, tanah datar, maka bisa dilakukan dengan SPH 135 atau 100 sampai 137 pohon per hektar.
Tapi kalau pada tanaman miring ataupun ala rendahan, petani harus mengatur jarak tanamnya. Maka idealnya jangan kita gunakan jarak 7,8 kali 9. Yang mestinya harus kita laksanakan adalah sebaiknya supaya aman adalah jarak tanam 9 kali 9 untuk tanaman agar supaya tidak mengalami eteolasi pertumbuhannya. Kalau ini kan yang kita tunjukkan sudah tingginya sudah melampaui. Jadi di sini kesulitannya dalam memanen sehingga kita terkendala terus untuk hal memanen dari tanaman di depan kita ini. Nah, kalau dari planting maka harus dipertimbangkan mana jarak tanam yang tanah rata dan area rendahan yang butuh fotosintesis yang cukup agar supaya dia bisa mengimbangi tanaman ini pada tanaman yang lainnya. Nah, seperti itu tadi pemirsa. Jadi poin-poinnya kenapa harus replanting, yang pertama karena produktivitas seiring pertumbuhan tanaman kelapa sawit semakin tua maka semakin menurunlah. Yang kedua karena populasi tanaman per hektar semakin sedikit akibat serangan Ganoderma. Yang ketiga, semakin tingginya tanaman ini, umur sudah semakin tua, maka kos untuk biaya panen akan semakin mahal. Karena tingkat mahal karena tingkat kesulitan yang kita lihat di depan kita ini. Nah, ada juga sebagian petani ataupun perusahaan memending untuk program replanting padahal sudah masuk program. Alasannya bisa saja karena harga TBS masih mahal. Jadi mulai dari sekarang kalau petani sudah mempunyai tanaman yang sudah berumur di atas 15 tahun maka harus segeralah melakukan tabungan untuk pelaksanaan replanting berikutnya agar supaya pada saat replanting kita sudah cukup biaya kita. Mudah-mudahan ini bisa menjadi wawasan, penambahan motif ilmu untuk kita semuanya. Apa yang menjadi hal yang harus dilaksanakan pada tanaman kelapa sawit kita kalau seandainya sudah tua dan tanamannya produktivitasnya sudah semakin rendah. Nah, tuh lihat pemirsa, ini pembuktiannya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.